Kalimantan Utara termasuk salah satu provinsi muda yang ada di Indonesia. Karena baru diresmikan pada 25 Oktober tahun 2012 lalu. Awalnya, wilayah ini masuk ke dalam Kalimantan Timur. Provinsi ini sendiri memiliki ibu kota di Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Seperti provinsi Kalimantan lainnya, Kaltara juga dominan ditempati oleh suku Dayak. Namun, ada juga beberapa suku lainnya, seperti suku Kuta, suku Bulungan, dan suku Tidun. Karena keragaman suku tersebut, sehingga memunculkan berbagai jenis tradisi dan budaya. Salah satunya adalah tari tradisional. Berikut ini tari tradisional khas Provinsi Kalimantan Utara. 1. Tari adat Bangun. Tari Bangun adalah sebuah tarian pemujaan roh untuk mengobati orang sakit. Dilakukan oleh seorang wanita yang disebut Si Bangun, terdapat di daerah Tidun, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Menurut kepercayaan, sewaktu menari roh penari keluar dari tubuhnya dan digantikan oleh roh-roh jin sahabat penari tersebut yang didatangkan oleh Si Bangun dengan cara membakar kemenyan atau kuyu garu. Penari Bangun menari dalam keadaan tidak sadar. Kemudian diselenggarakan selamatan sesuai dengan perintah roh yang datang untuk membantu pengobatan tersebut. Saat melakukan tarian, Si Bangun memegang kipas di tangan kanan dan kain selendang di tangan kiri. Selama proses menari itulah akan ada diringan musik dari kelentangan ataupun alat sejenis suling bambu, kemudian ada juga rebana besar hingga gong. Sampai sekarang tarian ini masih dilakukan, akan tetapi maknanya sudah tidak seperti pada awalnya. Namun nuansa sakral dan magis masih bisa terasa. 2. Tari Blundik atau Tari Blundik. Tari Blundik atau biasa disebut Tari Blundik merupakan tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tari ini menggunakan bulu enggan yang dipakai di tangan penari. Tarian ini diciptakan oleh seniman bernama Datuk Perdana dan syair untuk mengiringi tarian menggunakan bahan kayan pimpin. Namun, syair untuk mengiringi tarian diciptakan ulang dari bahasa Melayu oleh seorang seniman yang bernama Datuk Abdul Aziz. Syair tersebut berjudul Pinang Sendawan. Kostum yang dikenakan para penari adalah kebaya dengan aksesoris tambahan, yaitu ikat kepala kain atau tapi yang digunakan sampai menutupi lutut penari. 3. Tari Busak Baku. Tarian adat ini berasal dari suku Dayak Londaya, artinya bunga yang cantik dan wangi. Bunga busak baku adalah lambang kehidupan harmonis, kuat dan menyatu. Tari ini menggambarkan tentang ikatan kekeluargaan dan emosional dari kehidupan suku Dayak Londaya. Dalam menampilkan tarian Busak Baku, juga diiringi dengan syair-syair khas Lundaya yang menceritakan tentang seorang perempuan yang baik hati juga murah hati, tulus dan adil, di mana masyarakat Lundaya juga berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dulunya, tarian ini digunakan atau ditampilkan saat penyambutan tamu khusus. Tarian ini masuk dalam jenis tarian ajakan. Semakin banyak yang melingkar maka akan semakin bagus. 4. Tari Jugit. Tari Jugit adalah tarian selamat datang yang biasanya dipentaskan oleh penari perempuan. Tari Jugit mengisahkan sukacita warga Bulungan Kaltara dengan gadis cantik lemah gemulai sebagai ikonnya saat menyambut tamu. Tarian ini sangat vital dalam acara resmi di Kesultanan Bulungan tempo dulu. Berdasarkan asal-usulnya, Tari Jugit adalah buah karya dua seniman yang juga merupakan laksamana dari Kesultanan Bulungan. Mereka adalah Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Diperkirakan bahwa Tari Jugit lahir sekitar paruh kedua pada abad ke-18 Masehi. Tari Jugit dikenal kesakralannya karena hanya boleh dilakukan di wilayah istana atau keraton. Tari Jugit diiringi lagu yang berupa syair dan biasanya dinyanyikan lebih dari satu orang. Tari ini juga memiliki dua versi, yaitu Tari Jugit Paman dan Tari Jugit Demaring. Pada saat ini, Tari Jugit yang memiliki musik lebih berwarna asli Bulungan ini hanya dipentaskan untuk acara resmi dari pemerintah atau event tertentu. 5. Tari Kancet Ledo. Tari Kancet Ledo adalah salah satu tarian yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Utara, tepatnya dari daerah suku Dayak Kenya. Tari Kancet Ledo juga biasa dikenal dengan sebutan Tari Gong. Tarian indah ini ditarikan oleh seorang gadis dengan gong sebagai alat pengiring gerakan. Selain diiringi dengan alunan gong keunikan lainnya, dari tarian ini adalah penari Kancet Ledo juga menari di atas gongnya.
Cerita yang diangkat dalam tarian ini biasanya tentang kelembutan perangai seorang gadis yang seperti hembusan angin saat menggoyangkan batang padi. Hal tersebut diimplementasikan dalam gerakan tarian ini. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan tentang keindahan gadis Dayak yang menjadi rebutan di antara para pemuda Dayak. 6. Tari Magunatip. Tari Magunatip atau Tari Lalatip merupakan tarian adat Kalimantan Utara khususnya daerah Tarakan dan juga Malina. Dulunya, Tari Magunatip ini diselenggarakan sebagai latihan ketangkasan kaki ketika melompat dan menghindari rintangan karena masih ada perang antar suku pada masa tersebut yang kemudian dijadikan sebuah tarian. Dalam tarian ini, ada 3 kelompok pemain, yakni kelompok penjepit kaki menggunakan batang kayu, kelompok penari yang menari sekaligus menghindari penjepit kayu, dan juga kelompok pemusik menggunakan alat musik tradisional berupa kendang dan gong. Ketika menyaksikan tarian ini, akan terlihat menegangkan, sebab penari bisa saja terjepit oleh batang kayu jika terlambat menghindari, terutama di saat para penari akan menari dengan kedua mata yang ditutup. Tarian di atas membuktikan Indonesia memiliki kebudayaan yang tidak ternilai harganya. Sebagai penerus, kita harus tetap melestarikan kebudayaan tersebut. Salam satu bangsa.